Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu pasal 7. Ayat pertama sampai ayat yang terakhir. The reading of the scripture is taken from Revelation chapter 7, verse 1 up to 17. We will continue to read and hear the word of God, the secret of heaven that being opened by our Lord Jesus Christ. Wahyu 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat. Atau di laut. Atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dan dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Dan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua
dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God, blessed are those who read and hear and obey the Word of God. Ternyata orang yang percaya Tuhan Yesus tak terhitung jumlahnya, tak terhitung banyaknya. So many believers that believe in Jesus, that so many of them that cannot be counted, the one that being saved in our Lord Jesus Christ. Ternyata jumlah orang yang percaya, jumlah orang yang diselamatkan, jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus, jumlah orang yang menerima keselamatan dan hidup yang kekal itu banyak dan tak bisa dihitung. Saya mengambil tema ini seperti demikian berdasarkan ayat yang ke-9 sekaligus ayat sebelumnya. Saya berharap bahwa dengan tema ini saudara dan saya bisa terhibur tatkala kita hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan
kejahatan, tantangan iman, dan penganiayaan. Bahkan terdapat pembunuhan dan martir syahid oleh karena iman. Saya menyebutkan tema seperti ini karena kelihatannya jumlah orang percaya di tempat-tempat tertentu tidak seberapa. Karena bisa saja orang yang berada dalam lingkungan yang mana orang yang percaya, yang beriman pada Tuhan Yesus tidak banyak dan bisa menjadi kecil dan tanpa harapan. Dan merasa bahwa jumlahnya kecil dan menjadi kecil secara kepercayaan diri atau confidence. Tapi ayat yang ke-9 di dalam pasal 7 ini memberikan kita sebuah jawaban extraordinary, an extraordinary answer as well as an extraordinary comfort about the numbers of the believers that believe in Jesus. In English, it says a great multitude that no one could count. A great multitude that no one could count. Kumpulan besar orang yang tidak ada satu orang pun yang dapat menghitung jumlahnya. Wow. This is a wow numbers. Ini sebuah number yang luar biasa. Kenapa saya ingin berbicara dari ayat 9 dahulu? Karena dalam ayat ke-9 ini menurut saya memberikan kepada kita jawaban tentang dalamnya kasih Tuhan, dalamnya pekerjaan Tuhan, hebatnya pelayanan Tuhan di dalam menyelamatkan orang percaya. Karena sebagaimana Alkitab berkata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya. No one is able to save himself. No one can come to God and find God. Instead, each of us, after Adam and Eve fell into sin, man trained to commit sin. They were very, very young, even in the stomach of the mother, on the womb of the mother. Meskipun masih sangat kecil dalam kandungan ibu pun, Mazmur 51 katakan bahwa sudah dikandung dalam dosa. Kejadian pasal 6 menyatakan bahwa dari mudanya, dari kecilnya, manusia cenderung keinginannya untuk berbuat dosa. Kejadian pasal 8:21 pun sama menyatakan itu. Roma pasal 3 katakan lebih banyak lagi betapa manusia penuh dengan dosa dan keinginannya hanya ingin buat yang salah dan cenderung membuat dosa. Sehingga tidak ada harapan bagi manusia untuk diselamatkan atau mendapat keselamatan. Tapi tatkala pasal 7 ayat 9 ada great multitude that no one could count. Ini luar biasa. Ini menunjukkan the power of the love of God. Ini menunjukkan kuat kuasa kasih Allah.
yang di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Roh Kudus dan lewat firman Tuhan bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Dalam ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8 juga menggarisbawahi hal yang sama. Berbicara tentang ada 144.000 orang. 144.000 orang yang dimeteraikan oleh Allah. Sebuah angka kiasan simbolik. Angka kegenapan Allah yang menunjukkan jumlah orang-orang yang percaya. Demikian juga gambaran tentang suku-suku Israel. 12 suku Israel yang disebutkan dalam ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Dari Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isaskar, Sibolon, Yusuf, Benyamin. Menunjukkan Israel anak Yakub, suku Israel, anak-anak Yakub, sekaligus menunjukkan nama Israel yang sebenarnya juga menunjukkan kepada orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus juga dilihat sebagai Israel rohani. Ada beberapa orang yang salah menurut saya menafsirkan ini dan melihat secara harfiah bahwa seakan-akan hanya ada 144.000 orang saja yang selamat. Wah, kalau penafsiran seperti begini berarti di luar 144.000 itu masuk neraka. Dan penafsiran seperti ini menyangkal dan melawan dan menabrak ayat ke-9. Bagaimana yang diselamatkan hanya ada 144.000 saja, sementara dalam ayat 9 dikatakan ada great multitude of people that no one could count. Ada sekumpulan orang banyak yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Oleh karena itu kita hanya bisa mengapproach dan menafsir ayat ini dari ayat 4 khususnya sampai dengan ayat yang ke-8 dengan menyimpulkan bahwa ini adalah bahasa kiasan, a symbolic sentence about Israelite. Bahasa simbolis kiasan menunjukkan Israel rohani. Dan saya mengambil kesimpulan seperti ini berdasarkan pasal 14 dari Wahyu. I base my interpretation on Revelation chapter 14, specifically verse 1. Khususnya ayat 1 dari pasal 14 yang bunyinya begini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ini menunjukkan para pengikut Tuhan Yesus, yaitu orang-orang percaya yang ada di perjanjian baru dan orang-orang percaya yang ada di perjanjian lama, yang mengikut Tuhan Yesus, yang rela mati untuk Tuhan Yesus, yang dibunuh untuk Tuhan Yesus, yang menderita oleh karena imannya,
di dalam Tuhan Yesus. Maka itu dikatakan dan dijelaskan oleh seorang tua-tua kepada Rasul Yohanes, sebagaimana tercatat dalam pasal 7 ayat 14 dikatakan, maka kataku kepadanya, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Orang-orang percaya ini yang sebelumnya jubahnya kotor, yang orang-orang berdosa, tapi karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, membasuh mereka, membersihkan hidup mereka. Sama seperti domba di perjanjian lama yang disembelih sebagai korban pengampunan dosa bagi mereka pada waktu itu, menggambarkan pengorbanan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka inilah diselamatkan dan dikuduskan dan disucikan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini diperhatikan, dijaga, dilindungi atau diproteksi oleh Allah Bapa. Makanya dalam ayat 1 ayat 2, tatkala Tuhan mau menghukum bumi dengan menahan angin dari segala macam penjuru bumi dan untuk merusak bumi dan laut dan pohon-pohon, Tuhan mengutus seorang malaikat yang muncul dari ufuk timur dan mengatakan kepada 4 malaikat yang ada di 4 penjuru bumi untuk tidak melaksanakan aksi, tindakan, tugas mereka dalam menghancurkan dan menghukum bumi dan merusak bumi sebelum malaikat yang dari ufuk timur itu memberikan meterai dari Allah yang hidup kepada orang-orang percaya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Don't do any bad things yet to destroy the earth and the ocean and the trees before we put the seal of God to the servants of God, the people of God, the believers, those who believe in Jesus. So what does that mean, putting the seal? Apa artinya menaruh meterai pada dahi mereka sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the forehead of the servants of our God. What does that mean? Apa arti menaruh, memeteraikan, meterai atau seal pada dahi orang-orang percaya atau hamba-hamba Tuhan? Saya memahami ini
begini. Bahwa Tuhan dengan menyatakan begini, pertama, Tuhan mau nyatakan adanya protection, perlindungan, dan pemeliharaan, dan perhatian, dan kepedulian, dan kasih Tuhan pada anak-anak Tuhan, pada orang percaya. Bahwa sebelum terjadi penghancuran, perusakan pada bumi dan laut dan pohon seperti yang digambarkan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang akan dilaksanakan oleh 4 malaikat, Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang percaya. You see the deep love of God to you and me, to the believers, to the children of God, by giving the seal. What is seal? Apa itu meterai di bagian ini? Meterai di dahi, dipasang, ditempel atau ditaruh di dahi. Saya melihat ini sebagai seperti stempel yang menunjukkan kepemilikan. Yang menunjukkan milik dari orang yang mempunyai stempel itu. Jadi tatkala malaikat menyampaikan kepada 4 malaikat yang lain bahwa mereka akan meterai atau memberikan meterai di kepala atau bagian dahi dari orang-orang percaya. Itu Tuhan mau katakan bahwa Tuhan mau datang dan memberikan tanda kepemilikannya. He or she is mine. Seal indicates belonging. So God put it the sign of belonging to His people. And this is important because each believer has a seal, a sign of belonging to God. And only those who believe in Jesus who got the seal. Hanya mereka yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah yang hidup, yang menjadi manusia, yang adalah Mesias yang dijanjikan. Mereka itulah yang mendapat meterai dari Tuhan sebagai tanda kepemilikan. Ini merupakan berita luar biasa, saudara. Bahwa setiap orang yang percaya ada tanda kepemilikan dari Allah. Yang membuat dia berbeda dari mereka yang bukan milik Allah. Yang tidak menjadi bagian dari pemilikan Allah. Hanya bisa kalau ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya bisa dapat itu kalau percaya Tuhan Yesus. Dan malaikat yang berdiri di tempat matahari terbit atau bagian timur itu menyampaikan bahwa mereka akan datang dan memberikan tanda materai bagi orang-orang percaya yang jumlahnya ada 144.000, yang menurut saya adalah gambaran orang-orang
percaya Israel secara rohani, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang jumlahnya tidak bisa dihitung banyaknya, dan yang menyembah Tuhan Allah dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Orang-orang ini dalam kehidupannya dipimpin dan dituntun dan diarahkan dan didirect oleh Tuhan untuk menyembah Tuhan sebagai Allah mereka, dan Tuhan Yesus sebagai Allah mereka, dan Roh Kudus sebagai Allah mereka, dan membawa pujian dan hormat dan melayani Tuhan. Itu yang tertulis dengan jelas dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Dan kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dan dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tidak dapat dihitung banyaknya. Mereka ini tidak datang dari satu suku saja. Mereka ini tidak datang dari satu bangsa saja. Mereka ini tidak datang dalam menggunakan bahasa yang sama saja, atau dari satu kaum tertentu. Tapi mereka datang dari berbagai macam suku dan bangsa dan bahasa dan kaum. Dari seluruh penjuru ini. Itu berarti mereka datang dari berbagai macam latar belakang. Dari berbagai macam pulau, different background and different islands and different tribe and different clan and different language and different countries. These people believe in our Lord Jesus Christ. Dengan menyatakan berbagai latar belakang bangsa, bahasa, suku, dan kaum, menurut saya menunjukkan bahwa orang yang diselamatkan itu tidak saja datang dari satu bangsa saja. Ini mau menyatakan bahwa tidak boleh satu bangsa mengatakan bahwa dia saja yang harus diselamatkan. This verse destroys the arrogant or proud of any nation who claims that the nation is the only nation that can be saved. This also destroys that people that say that my tribe is the tribe that be holy, that can be saved. Or my clans. Ini saudara-saudara menunjukkan bahwa tidak pernah boleh satu bangsa mau klaim bahwa dia saja yang bisa diselamatkan, atau satu kaum atau satu klan atau satu suku yang mau mengklaim bahwa hanya dia punya latar belakang keluarga dan bangsa dan suku saja yang bisa diselamatkan. Di sini sekaligus menunjukkan betapa indahnya, betapa luar biasanya cara Tuhan menyelamatkan orang dari berbagai macam latar belakang. Di sini menunjukkan bahwa tatkala Injil disampaikan, tatkala Injil diproklamasikan dan disampaikan di mana saja, di pulau apa saja, di suku apa saja, di desa apa saja, di kampung mana saja, di negara mana saja, tatkala orang mendengar Injil tentang Tuhan Yesus dan percaya dan mengikuti dan menyembah dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan melihat Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagai Allahnya, diselamatkan dan terhitung dalam great multitude, di dalam jumlah orang yang diselamatkan di dalam ayat yang ke-9 ini. Dan orang-orang yang ini
dalam grup ini yang diselamatkan ini sebagai orang-orang percaya ini ada karakter dan ada sikapnya, di mana mereka akan menyembah Tuhan saja, bukan manusia, bukan malaikat, bukan ciptaan Allah, bukan binatang atau sesuatu benda tertentu, tetapi fokusnya, arah penyembahannya dan arah sambutan dan hormatnya hanya kepada Bapa dan Anak dan tentu Roh Kudus. Makanya mereka itu berdiri di hadapan takhta Allah dan di hadapan Anak Domba memakai jubah putih. Jubah yang menjadi putih, diberikan jubah putih itu karena mereka menjadi putih karena darah Tuhan Yesus. Seperti yang tadi dikatakan dari ayat yang ke-14. Selain menggunakan jubah putih, jubah kekudusan, jubah kebenaran, jubah kesucian karena darah Tuhan Yesus Kristus Anak Domba, mereka juga memegang daun palem yang biasa dipakai untuk menyambut, menghormati Sang Raja yang tidak lain Allah Bapa dan Allah Anak Tuhan Yesus itu dan Roh Kudus. Mereka menyambut dan menghormati Tuhan, dan ayat 10 katakan selain itu mereka memuji Tuhan. Dan inilah tanda orang-orang yang diselamatkan. Orang yang tidak diselamatkan tidak akan mungkin memuji Tuhan. Tidak akan mungkin memuji Bapa. Tidak akan mungkin memuji Anak Domba. Only those who have the faith in our Lord Jesus Christ and has the seal and believe in God and Jesus Christ will give the praise and glory to God. That's what in verse 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. This is the praise, this is the glory in the worship. They said, the salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. Keselamatan, kata mereka dalam pujian mereka, orang-orang yang percaya ini, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan kalau saudara mengingat firman Tuhan sebelumnya, di situ juga ada Roh Kudus, ada 7 obor dan 7 roh Allah. 7 mata dari Anak Domba itu yang menunjukkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di situ dan disembah. Jadi orang-orang percaya ini tidak menyembah yang lain selain Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mereka memuji Tuhan. Bahkan dikatakan siang dan malam tidak berhenti memuji Tuhan. Bukan saja orang-orang banyak yang diselamatkan ini yang menyembah dan memuji Tuhan, tetapi bersama dengan mereka seluruh malaikat Allah, all the angels of God in heaven, and the elders and the creatures, they all worship God. They all bow down. Verse 11. All the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worship God. Semua menyembah.
Saudara, kata menyembah sudah pernah saya jelaskan. Saudara jangan pikir menyembah seperti kebanyakan kita di gereja duduk saja menyembah Tuhan. Tidak. Di sorga itu cara penyembahannya itu mereka menjatuhkan badannya dan mukanya sampai ke bawah paling rendah. Makanya dikatakan dalam bahasa Inggris, they fell down on their faces. Mukanya jatuh sampai ke bawah. Itu cara penyembahan yang luar biasa sekali. Menunjukkan rendah diri, humbleness, humiliate themselves before God by putting their faces under, down, to see God as amazing, awesome, and almighty. Jadi mereka menjatuhkan dirinya, merendahkan dirinya secara luar biasa rendah. Dan menghormati Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha kudus, yang harus mendapat hormat dan pujian dan penyembahan. Dan itu yang dikatakan dalam ayat selanjutnya. Mereka menyembah Allah sambil berkata, ayat 12, amin. Mereka mengaminkan apa yang dikatakan oleh begitu banyak orang percaya tadi. Dan mereka katakan 7 statement penting dalam pujian mereka. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. 7 poin pernyataan pujian yang terfokus, terpusat hanya kepada Allah. Tidak kepada manusia, tidak kepada malaikat, tidak kepada hasil ciptaan, tidak kepada satu apapun. Tetapi hanya kepada Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Yang disebut tadi. Bapa dan Anak Domba dan Roh Kudus. Pujian kepada Roh Kudus dan Anak dan Bapa. Hormat kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hikmat diberikan kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur diberikan kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kekuasaan kepada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kekuatan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah cara penyembahan. Inilah cara pujian. Inilah cara bagaimana kita mengangkat hormat kita kepada Tuhan dan penyembahan dan puji-pujian kepada Tuhan. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita untuk menilai dan introspeksi diri kita dalam cara kita menyembah Tuhan yang sebenarnya dan yang alkitabiah, yang secara surgawi, yang begini. Bahwa di dalam penyembahan kita baik secara gereja maupun secara sendiri atau secara persekutuan atau di dalam rumah, dalam keluarga, sepatutnya kita ingat bahwa fokus dan pusat penyembahan itu harus tertuju kepada Bapa dan dengan kerendahan hati yang sebulat-bulatnya dan pujian yang setinggi-tingginya 100% kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini penting bahwa kita yang masih ada di bumi, di dalam cara kita menyembah Tuhan, harus kita melihat cara yang ini. Sikap hati kita,
sikap pikiran kita, emosi kita, dan kata-kata yang kita ungkapkan baik dia dalam doa maupun dalam kata-kata lagu dan pujian haruslah seperti begini. All our worship and praises and glory in our private worship or family worship or our fellowship worship or our church worship, we are to focus 100% in humbleness to our triune God. Maka saudara, tatkala kita menyembah Tuhan, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh membiarkan otak dan pikiran kita ke hal yang lain. But we need to focus on God and worship Him 100%. Hati kita, pikiran kita jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Jangan ditarik oleh informasi dan action-action yang lain daripada Tuhan saja. Itulah cara penyembahan. Kenapa? Karena kita cenderung untuk ditarik oleh hal duniawi. Untuk menomorsatukan yang duniawi daripada yang surgawi. Untuk melihat yang manusiawi daripada Allah. Maka ayat ini penting untuk kita belajar bagaimana kita menyembah Allah yang sebenarnya. 100% untuk Tuhan. 100% untuk Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 100% worshiping God. 100% glorifying God with our heart and with our strength and with our power and wisdom and knowledge and energy and all things that we have. We have to put it 100%. Just like what it says. Ya. Seperti apa yang dikatakan dan ditulis 7 poin penting ini, saudara. Ini penting untuk kita sampaikan ke jemaat dan anak-anak kita. Dan saudara-saudara kita. Bagaimana cara menyembah. Seperti orang-orang banyak yang selamat. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini. Setiap anak Tuhan harusnya belajar untuk memegang prinsip pengajaran ini. Supaya menjadi anak-anak surgawi yang masih ada di bumi. Menyembah seperti orang-orang yang ada di surga. Seperti malaikat-malaikat, seperti tua-tua itu. Seperti keempat makhluk itu. Dan seperti begitu banyak orang yang diselamatkan. Itu yang dinyatakan dalam firman ini. Bahwa dialah yang menjadi fokus pusat penyembahan. Mereka menyembah Tuhan, mereka menghormati Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka menyambut Tuhan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan juga melihat mereka. Tatkala mereka menyembah, tatkala mereka melayani, tatkala mereka memuji Tuhan di hadapan Tuhan, Tuhan juga melihat mereka. So it's not only that they praise God and glorify God and worship God and respect God and honor God and love God, but God also looks after them. And that's why you see in verse 16 it said they will not feel hungry and thirst. Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat upon them, nor any scorching heat. Amazing, isn't it? Let me read in Indonesian. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Tidak akan lagi rasa susah dan sengsara dan menderita. Karena Tuhan menjaga, melindungi,
memberikan kepada mereka kehidupan dengan air kehidupan, dengan makanan minuman sorgawi. Panas tidak ada lagi, mereka tidak rasa lapar lagi, mereka tidak rasa haus. Dan itu bukan hanya mereka, tapi saudara dan saya pun. Inilah yang kita harapkan tatkala kita di rumah Bapa. Kita tidak lagi harus khawatir tentang beras yang kurang, daging yang tidak ada, sayur yang tidak ada, krisis ekonomi, atau kesakitan, atau kepanasan, atau kecapaian dalam kerja. Tidak ada lagi kekhawatiran seperti itu. Tidak ada lagi perasaan seperti itu. We don't have to feel worry about the food and drink, or even afraid of the heat of the sun. Because God is looking after us. Karena Tuhan memelihara, memperhatikan, melindungi, menggembalakan akan kita semua orang-orang percaya. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka. Ini bahasa yang menunjukkan betapa Tuhan Yesus memelihara, melindungi, memperhatikan akan semua orang percaya. Di mana mereka boleh menikmati hidup kebahagiaan surga itu. Yang digambarkan dengan kata mata air kehidupan. Mata air kehidupan adalah bahasa kiasan tentang hidup yang kekal, hidup yang indah, hidup yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan berbagai macam sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sehingga kesusahan tidak ada lagi. Kelaparan tidak ada lagi. Kesakitan tidak ada lagi. Kehausan tidak ada lagi. Merasa capek dan merasa tua dan merasa tidak mampu tidak ada lagi. Karena yang ada adalah kesegaran. The freshness of heaven that we have. With the living water that give by our Lord Jesus Christ. And this is spiritual living water. This is our heaven. Inilah surga kita. Inilah surga orang percaya. Karena di situ kita diberi kesempurnaan kehidupan, kebahagiaan kehidupan, kesukacitaan kehidupan kekal, kesenangan kehidupan surgawi. Maka dikatakan di sana tidak ada air mata. Air mata itu dihapus. Ini adalah bahasa yang menunjukkan the deep joy when it says that God will wipe away every tear from their eyes. Shows the deep joy and happiness of life in heaven. It shows that there is no any grief or sad or any suffering
in heaven. There is no any disappointment. So all this negative and hurt feeling are out of our life. Wipe out. Semua itu dihapus. Dihapus oleh Tuhan. Diganti dengan sukacita surgawi. Diganti dengan kebahagiaan surgawi. Diganti dengan kesenangan surgawi. Diganti dengan keindahan surgawi. Diganti dengan berbagai macam sukacita yang luar biasa. Yang diberikan oleh Bapa sebagai Bapa yang setiawan. Saudara, ini merupakan berita yang indah tatkala kita masih di bumi. Sebagai orang percaya kita boleh melihat ke depan. Meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang masih ada di bumi karena dosa. Meskipun kita masih menghadapi sakit hati karena dosa. Meskipun kita masih menghadapi kesedihan karena dosa. Meskipun kita masih menghadapi kedukaan dan kematian karena dosa. Meskipun kita di dunia ini masih menghadapi penyakit karena dosa. Meskipun kita di dunia ini masih menghadapi kelaparan dan kesulitan mencari makan dan minum karena dosa. Tapi kita boleh melihat ke depan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita punya jaminan kehidupan yang indah dan yang bahagia. An extraordinary life. An undescribable joy. Unspeakable joy. That granted and given by our God, Father, Son, and Holy Spirit. Let us use this in our life now. Be rejoice and be glad in God. Seeing the heaven. Mari kita melihat sukacita dan kebahagiaan ini. Dan kita aplikasikan di dunia saat kita masih ada. Dengan sukacita surgawi. Seperti Rasul Paulus katakan. Bersukacitalah dan bersukacitalah dan bersukacitalah. Karena Tuhan Yesus meskipun ada di dalam kesulitan. Karena Tuhan. Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Sambil merayakan akan hari Natal menyambut kedatangan Dia. God bless.